Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya baru kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah seperti biasa Jalan Dakwah di setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan tentunya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Aa Hilman. Assalamualaikum Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, senang, bahagia. Dan hari ini juga Ahilman bersama dengan calon bidadari surga. Amin. Mudah-mudahan bunda yang ada di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah mudah-mudahan nih calon-calon bidadari surga yang hadir bisa lolos tes ya di kehidupan. Ya karena untuk menjadi bidadari surga nggak mudah ya. Ya yang penting bisa menjadi istri yang soleha. Amin. Nah dari mana saja nih calon bidadari surganya A? Kita akan sapa dulu dari Majelis Taklim Anissa Desa Lumpang Parung Panjang, Majelis Taklim Al Amin Desa Gintung Cilejet Parung Panjang, Majelis Taklim Nurul Hikmah Desa Lumpang Parung Panjang, Majelis Taklim Al Asyariah Sukatari Cikarang, dan Majelis Taklim Baitur Rahman Kresek Tangerang. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu mau tanya boleh? Di sini udah ada yang pernah nikahin anaknya belum? Atau yang udah pernah dinikahin sama anaknya? Maksudnya mah daripada emak sendiri emak kawin lagi dah gitu. Akhirnya anak nikahin gitu kan, dicari jodoh. Memang Bu ya dalam menyiapkan pernikahan untuk anak itu kadang-kadang yang ribet itu orang tuanya. Betul gak Bu? Anaknya pengennya biasa, orang tuanya pengennya mewah. Ya aku ya. Anaknya pengennya mewah, orang tuanya pengennya lebih mewah lagi. Ya kan? Anaknya pengennya emak bapaknya datang, tapi nggak bisa karena emaknya udah ganti, misalkan gitu seperti itu ya kan? Iya, misalkan seperti itu. Nah jadi wah susah dah dalam menyiapkan pernikahan untuk anak tuh sulit sekali karena banyak aja hal-hal yang harus dibahas dan dimusyawarahkan. Nah untuk itu Ahilman akan membahas untuk kita kali ini akan mengkaji tema kita jangan persulit pernikahan anakmu. Ya Bu, jangan persulit pernikahan anakmu. Orang tua boleh terlibat dalam persiapan nikah anak, tapi ingat jangan bikin berat Bu. Ya. Baik, langsung kita dengarkan tafsir dari Ahilman. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bunda orang tua boleh terlibat dalam persiapan nikah anak, tapi ingat jangan bikin berat. Betul? Nikah itu berkah. Nikah itu sunnah. Nabi SAW menyampaikan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni.
nikah itu sunnahku. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka mohon maaf, kadang tidak sedikit orang tua yang bikin ribet ketika anaknya mau nikah. Ada nggak yang begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Tapi mohon maaf AA, bukan berarti bikin ribet. Karena sebenarnya orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Betul apa betul? Maka dalam hal ini ada dua pandangannya. Anak kalau orang tua ikut terlibat bukan berarti bikin ribet. Tapi orang tua pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Betul? Dan sebaliknya orang tua jangan anggap remeh anak. Bukan berarti anak gak punya pengalaman lantas kita biarkan. Bukan. Orang tua juga jangan egois. Karena setiap anak juga pasti punya perasaan dan punya pandangan. Iya apa iya? Maka sebaiknya kita bisa bersikap bijak untuk apapun yang akan terjadi terhadap anak kita. Boleh orang tua ngasih masukan? Boleh. Boleh orang tua ngasih saran? Boleh orang tua ngasih petunjuk? Boleh orang tua ngasih nasihat? Boleh. Tapi ingat, bukan untuk membuat pernikahan anak jadi berat. Karena kata Nabi SAW, diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Hadis ini hasan. Apa? Wahai Ali, ada 3 perkara yang tidak boleh engkau tunda. Yakni sholat jika telah tiba waktunya. Betul? Jenazah apabila telah hadir. Dan yang ketiga, anak perempuan apabila telah ada calon suaminya. Kan kita mah kadang-kadang suka nunda. Betul nggak? Kadang suka ngeremehin, suka nyantai-nyantain padahal izin. Kalau sudah ada jodohnya, sebaiknya jalan yang kita tempuh adalah menyegerakannya. Maka kadang kita melihat ya, saking sibuknya ngurusin resepsi jadi nggak nikah. Ada nggak? Padahal resepsi itu hanya bagian kecil dari pernikahan. Resepsi itu syiar. Resepsi itu cara kita mengabarkan kepada banyak orang kalau anak kita sudah menikah. Resepsi bukan ajang gengsi-gengsian. Resepsi bukan ajang mewah-mewahan. Resepsi bukan ajang bermewah-mewahan berlebihan, bukan. Itu syiar. Inti dari pernikahan adalah akadnya. Betul? Dan dalam akad hanya 5 rukunnya. 1 ada calonnya, 2 ada walinya, 3 ada saksinya, 4 ada ijab kabulnya, 5 ada maharnya. Ada berapa? 5. Ada enggak sound system? Enggak. Ada panggungnya harus rigging? Enggak. Organ tunggal. Ada organ tunggalnya harus artis si A? Enggak. Ada konsumsinya harus sama Ceida? Enggak. Itu hanya bagian. Rukun nikah ada 5. 1 calonnya, 2 walinya, 3 saksinya, 4 ijab kabulnya, 5 maharnya. Betul? Maka permudahlah urusannya. Jangan bikin ribet yang kemudian menghambat kebaikan datang untuk anak kita. Maka bunda sayang, boleh terlibat, tapi jangan bikin berat. Malah kalau bisa yang namanya orang tua mah ngasih doa, ngasih restu. Ini kadang-kadang orang tua suka bikin aja persyaratannya. Nanti Neng kalau kamu nikah harus di gedung. Harus di gedung.
nanti kalau kamu nikah undangannya 1000. Mama kan temennya banyak. Haji Hasan, Haji Udin. Kadang anaknya nggak ngerti sampai sana, orang tuanya luar biasa. Mungkin temen anaknya cuma 100, temen orang tuanya 900. Dan kadang alasannya, dulu waktu anak teman mama nikah, masa anak mama nikah? Tuh, udah beda niatnya, udah salah nikahnya. Maka izin, orang tua boleh terlibat, tapi jangan bikin berat. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mana? Siapa? Silakan. Ibu, silakan Bu. Silakan Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati Suryati dari Majlis Ta'lim Baitur Rahman, Kresek, Tangerang. Katanya ada pantun Ibu ya? Ada, nah. Bapak Bedu. Ih, tuh kan. Hebat kan saya? Padahal saya nggak tahu loh. Iya. Tapi bisa feeling ada pantun Ibu ini. Masya Allah. Silakan Ibu. Boleh ya? Boleh. Cakep. Allah keluar. Wah, masa belum. Maaf. Allah. Saya kira udah Bu. Tapi nggak apa-apa, pantun apa aja ya? Apa aja? Sikat. Ikan lele jangan dipanggang. Cakep. Kalau dipanggang banyak minyaknya. Cakep. Abedu ganteng jangan dipandang. Cakep. Kalau dipandang banyak laganya. Udah mulai ya. Boleh. Udah, selesai udah nggak usah nanya, udah pantun aja udah. Iya, nanya. Silakan Bu. Izin bertanya, A. Silakan. Saya kan punya anak cowok nih, A. Jadi intinya mau menikah. Rencana mau menikah di bulan Juni awal Juni. Udah lewat dong Bu. Ini bulan apa ini? Bulan Juni ya? Oh berarti bulan Juli. Juli maaf Pak. Iya udah kelewat. Jadi awal bulan Juli acara mau menikah anak saya yang cowok. Iya. Nah kan di situ antara saya dan besan saya tuh udah intinya udah kompromi musyawarah. Runding. Udah setuju. Oke. Tanggal sekian bulan sekian, misal hari ini gitu ya. Hari ya maksudnya hari berikutnya. Iya. Nah udah gitu. Udah setuju nih ibu nih sama dia semua udah setuju. Jadi intinya kita mau persiapan bikin undangan, mau bikin apa-apa gitu ya. Nah ibu serahkan kan bagi pihak yang cewek untuk sewa gedung. Intinya yang buat rias-rias gitu. Makeup artis. Ya makeup pengantin. Nah udah begitu kan udah setuju. Nah, jangan salah musuh ada makeup jenazah sama makeup pengantin ada beda. Makeup pengantin. Makeup pengantin. Nah ya. udah gitu kan pokoknya udah deal nih. Udah deal. Nah tanpa sepengetahuan saya dia itu istilahnya tanggal tersebut diundur. Jadi akhir bulan Juli bukan bulan Juni, awal bulan Juli gitu ya. Nah udah gitu kan intinya saya nih nggak terima. Akhirnya antara saya dan besan itu cekcok ada konflik ada gitu konflik. ya. Jadi saya nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah nih. Karena apa? Karena saya itu pada akhir bulan Juli itu mau acara umroh bersama keluarga saya. Nah otomatis kalau seandainya diundur, saya kan gagal. Umrohnya. Maksudnya umrohnya. Iya. Jadi bisa diundur atau nanti gitu kan. Nah akhirnya nih saya tuh gimana ya, bertahanlah dengan sikap saya. Bagaimana nih? Pokoknya harus bulan Iya itu. harus awal bulan Juli. Saya nggak mau, saya mau berangkat umroh karena saya udah gini-gini udah persiapan. Akhirnya dia nggak mau nerima, saya juga nggak mau nerima. Akhirnya ya diam-diam lah. Diem-dieman. Nah saya diam nggak mau ngubungin keluarga pihak cewek, dia juga diam sama saya. Jadinya tahan harga diri lah gitu ya. Nah sekarang kan masih bulan Juni nih. Jadi pertanyaan saya intinya, apakah saya dengan sikap saya yang pertahankan harus umroh pada akhir bulan Juli itu, atau saya mengutamakan pernikahan anak saya gitu? Gedung udah bayar. Gedung itu ya. Nah sekarang masalah belum dibangun gedungnya.
Setelah saya tanya nih, gedungnya itu dibatalkan secara sepihak. Gedungnya udah dibatal. Iya, batal. Jadi katanya nggak bisa gedung kalau tanggal sekian bulan sekian, bisanya akhir bulan Juli. Nah, jadi kan saya bingung nih. Gimana nih? Apa saya harus nikah lagi? Harus umroh atau menikahkan anak. Jadi mohon pencerahannya dari kalau menikahkan anak ibu gagal umroh. Iya, kalau ibu umroh ibu gagal anak menikah. Gimana ibu tuh? Lebih pilih mana? Ya pilihnya dua-duanya sih. Dua-duanya. Baik ibu. Ya, jadi itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahilman. Bunda, umroh bulan Agustus bisa nggak? Bulan September? Oktober? November? Desember? Nikah bulan Agustus bisa nggak Bu? Bulan September? Oktober? Ayo, sekarang lebih besar mana madorotnya? Menunda pernikahan atau nunda umroh? Lebih besar madorotnya nunda pernikahan. Betul nggak? Ini udah ada 2 orang, mereka udah berhubungan, betul nggak? Dan izin, kalau ibu ngebatalin umroh, urusannya cuman keluarga ibu. Iya, yang nggak umroh. Udah bayar, Bukan, kan tinggal hubungin travel umroh, betul nggak? Uang udah masuk kan nggak hangus. Ibu bisa bilang, mohon maaf saya nggak jadi berangkat akhir Juli, betul nggak? Tolong diundur bulan Agustus atau bulan September, kan uang masih ada. Ibu sekarang ada anak, mereka saling cinta, pengen buru-buru nikah, ditunda sama kita. Nauzubillah, ada sesuatu dengan mereka. Betul? Tapi kekecewaan itu hadir karena tidak dikasih informasi perubahan jadwal pernikahan. Merasa tidak dihargai. Iya. Kan mungkin bisa ditanya, kenapa harus diundur ke Juli? Mungkin tadi gedungnya nggak bisa. Kan ada alasan. Gedungnya nggak bisa Bu? Iya kan, gedung nggak bisa karena kan awal Juli udah terisi, udah full, nggak bisa. Terus yang keluarga besan bilang mungkin belum siap di awal Juli itu. Jadi maunya akhir Juli. Bisa jadi. Misal yang ketiga, banyak keluarga besar yang nggak bisa hadir di awal Juli, jadi maunya akhir Juli. Jelas nggak alasannya? Jelas. Ibu pakai gengsi segala sih, pakai diam-diaman. Jadi kan ibu ngerasa, tapi kan udah diatur kita sekeluarga mau umroh. Iya. Kan bukan berarti nggak jadi umroh akhir Juli, lantas kita nggak umroh, kan enggak. Masih ada Agustus, masih ada September. Ini urusannya ibu sama keluarga besan. Betul nggak? Kalau hanya keluarga ibu tinggal ngurus keluarga ibu. Tapi kalau nikah urusannya sama besan. Masa gara-gara urusan sama besan harus gagal pernikahan? Sedih nggak? Sedih. Yang terluka, yang sakit hati nanti anak ibu. Betul? Dan ingat, anak ibu kan tadi cowok. Di sana cewek. Kan biasa yang ngatur hajat anak cewek. Betul nggak? Kita mah cowok tinggal jadi gemes nih. Kan kita mah tinggal datang kan? Iya. Kan yang hajat tuh pihak cewek kan? Kenapa kita yang ribet? Udah mah ngasihnya dikit, ngeribet. Ayo, menurut AA mah pilihannya lebih baik ibu pastikan pernikahan ini. Kalau memang harus akhir Juli, ya udah, berarti umroh ibu geser. Apalagi nanti umrohnya bareng sama mantu ibu. Betul nggak? Sekeluarga. Sekalian ajak besannya. Iya. Kalau besannya orang kaya suruh bayarin kita. Jadi untungnya banyak.
Kan nanti nyari uang kondangan dihitung bareng-bareng tuh Bu. Ah, bisa buat umroh bareng ya. Iya, ambil dah tuh uang anak kita. Jadi untung bandar itu Pak. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Ya. Setelah Ibu Ati kita akan dengarkan lagi pertanyaan dari siapa. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.